Sungguh brilian dan hebat strategi STY untuk jangka panjang timnas Indonesia. Shin Tae-yong bawa banyak pemain muda di ASEAN Cup 2024, strategi cerdik untuk fokus ke Piala Asia U23 2026. Shin Tae-yong punya alasan kuat di balik keputusan membawa banyak pemain muda di ASEAN Cup 2024. Apakah ini langkah jitu untuk persiapan Piala Asia U23 2026? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Sungguh sebuah kejutan hebat jika memang bisa juara. Dan pastinya dirindukan masyarakat penggemar timnas Indonesia. Juara ASEAN Cup 2024. Ini target PSSI untuk Shin Tae-yong yang bisa mengubah sejarah timnas. PSSI menuntut Shin Tae-yong lebih dari sekadar lolos grup. Apakah timnas Indonesia siap menorehkan sejarah baru dengan juara ASEAN Cup 2024? Temukan jawabannya di sini. Kenapa media Vietnam terkejut dengan panggilan Ronaldo Quate dan Arkan Kakak ke timnas Indonesia? Ronaldo Quate dan Arkan Kakak terpilih untuk memperkuat timnas Indonesia dalam kompetisi ASEAN Cup 2024 dan hal ini menarik perhatian media Vietnam. Dengan rekam jejak yang menarik dan potensi besar, kedua pemain ini menjadi sorotan utama. Apa yang membuat Vietnam begitu tertarik dengan mereka? Cari tahu di sini. Alhamdulillah publik bersyukur dan bahagia si anak hilang comeback ke timnas Indonesia. Siapa yang menunggu aksi besarnya di ASEAN Cup 2024? Setelah lama absen, si anak hilang akhirnya kembali ke timnas Indonesia untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Kembalinya pemain ini membawa harapan baru bagi tim merah putih. Apa yang membuat comeback-nya begitu dinantikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap strategi tim di turnamen besar ini? Fix resmi dari PSSI. Rilis daftar pemain timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, netizen turunkan ekspektasi. Apa sebabnya? Setelah daftar pemain timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 diumumkan, berbagai reaksi muncul dari netizen. Banyak yang merasa kecewa dan menurunkan ekspektasi mereka terhadap tim. Apa yang membuat publik merasa seperti ini dan apa harapan mereka untuk tim merah putih di turnamen nanti? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh brilian dan hebat strategi STY untuk jangka panjang timnas Indonesia. Shin Tae-yong bawa banyak pemain muda di ASEAN Cup 2024, strategi cerdik untuk fokus ke Piala Asia U23 2026. Shin Tae-yong punya alasan kuat di balik keputusan membawa banyak pemain muda di ASEAN Cup 2024. Apakah ini langkah jitu untuk persiapan Piala Asia U23 2026? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Misi Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024, persiapan jangka panjang dengan pemain muda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memutuskan untuk membawa banyak pemain muda dalam skuad yang dipersiapkan untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Keputusan ini ternyata bukan tanpa alasan, karena Shin Tae-yong memiliki misi jangka panjang dengan mengandalkan generasi muda Indonesia. Sebanyak 33 pemain telah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC yang akan berlangsung dari 26 November hingga 5 Desember 2024.
Dari 33 pemain yang dipanggil, mayoritas memiliki usia muda, rata-rata antara 20 hingga 21 tahun. Bahkan ada nama Arkan Kakak yang menjadi pemain termuda, yakni 17 tahun. Di sisi lain, Asnawi Mangkuala menjadi satu-satunya pemain senior di antara mereka. Shin Tae-yong sengaja membawa pemain-pemain muda ini karena menyadari bahwa tidak banyak pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Dari 33 pemain tersebut, hanya 3 yang berasal dari keturunan, yaitu Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Sayangnya, ketiganya belum mendapatkan izin dari klubnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Keputusan Shin Tae-yong untuk membawa banyak pemain muda ini menimbulkan reaksi keras dari sebagian netizen yang mempertanyakan ketidakhadiran pemain senior seperti Mark Klok. Menanggapi hal tersebut, anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga, akhirnya memberikan penjelasan. Menurut Arya, Shin Tae-yong memiliki target khusus untuk jangka panjang, yakni mempersiapkan timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2026. Keputusan untuk membawa pemain muda ke ASEAN Cup 2024 adalah bagian dari persiapan tersebut. Shin Tae-yong ingin menggunakan turnamen ini sebagai ajang untuk memberikan pengalaman internasional kepada para pemain muda. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan jam terbang mereka, terlebih lagi mereka akan menghadapi lawan-lawan dengan level senior. Selain itu, timnas Indonesia sebelumnya telah mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 yang semakin mempertegas fokus Shin Tae-yong untuk membentuk skuad kuat untuk Piala Asia U23 2026. Dengan banyaknya pemain muda yang dibawa, Shin Tae-yong berharap dapat meracik skuad yang solid yang nantinya bisa menjadi andalan Indonesia di turnamen-turnamen internasional mendatang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Sungguh sebuah kejutan hebat jika memang bisa juara. Dan pastinya dirindukan masyarakat penggemar timnas Indonesia. Juara ASEAN Cup 2024. Ini target PSSI untuk Shin Tae-yong yang bisa mengubah sejarah timnas. PSSI menuntut Shin Tae-yong lebih dari sekadar lolos grup. Apakah timnas Indonesia siap menorehkan sejarah baru dengan juara ASEAN Cup 2024? Temukan jawabannya di sini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia menyambut ASEAN Cup 2024. Penggemar timnas Indonesia patut berbahagia karena tim kesayangan kita akan kembali berlaga di ajang ASEAN Cup 2024 yang akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pelatih Shin Tae-yong telah mengumumkan 33 nama pemain yang dipersiapkan untuk tampil di turnamen bergengsi ini yang dulunya dikenal dengan nama Piala AFF. Para pemain ini akan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali mulai 26 November hingga 5 Desember 2024. Dari 33 pemain yang dipanggil, Shin Tae-yong nantinya akan memilih 23 pemain yang siap bertarung di kompetisi ini. Dari daftar tersebut, ada beberapa wajah familiar yang kembali memperkuat timnas Indonesia, termasuk Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, dan Hoki Caraka. Selain mereka, ada juga pemain-pemain muda yang sebelumnya membela timnas U23 Indonesia, bahkan beberapa pemain dari timnas U20 juga dipanggil untuk bergabung. Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak membawa banyak pemain keturunan, mengingat jadwal ASEAN Cup 2024 yang bersamaan dengan kompetisi klub di luar negeri.
Ditambah lagi karena turnamen ini bukan agenda resmi FIFA, klub-klub dapat menahan pemain-pemain tersebut untuk tidak bergabung dengan timnas Indonesia. Meski membawa banyak pemain muda, pelatih asal Korea Selatan ini tetap optimis bahwa tim akan menunjukkan performa terbaiknya. Menurut Arya Sinulinga, anggota ex-Co PSSI, sebenarnya tidak ada target spesifik yang diberikan kepada Shin Tae-yong. Namun PSSI berharap timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan setidaknya mencapai final. Bahkan, jika bisa meraih gelar juara pertama kali, itu akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dengan skuad muda yang dimiliki, Shin Tae-yong berharap para pemain dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan jam terbang internasional sekaligus menambah pengalaman bertanding di level tinggi. Kami harap mereka bisa menikmati pertandingan dan menunjukkan potensi terbaiknya, ujar Arya Sinulinga. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B pada ASEAN Cup 2024 yang akan menghadapi Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Para penggemar tentu akan sangat mendukung perjalanan tim Merah Putih dalam meraih kejayaan di turnamen ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Kenapa media Vietnam terkejut dengan panggilan Ronaldo Kuateh dan Arkan Kakak ke timnas Indonesia? Ronaldo Kuateh dan Arkan Kakak terpilih untuk memperkuat timnas Indonesia dalam kompetisi ASEAN Cup 2024 dan hal ini menarik perhatian media Vietnam. Dengan rekam jejak yang menarik dan potensi besar, kedua pemain ini menjadi sorotan utama. Apa yang membuat Vietnam begitu tertarik dengan mereka? Cari tahu di sini. Media Vietnam pun langsung menyoroti timnas Indonesia seusai PSSI merilis daftar 33 nama yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024. Dua nama yang langsung disoroti yakni Ronaldo Kuateh dan Arkan Kakak. PSSI resmi mengumumkan 33 nama pemain untuk persiapan menghadapi ASEAN Cup 2024. Dalam laga yang bakal berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini, skuad Garuda bergabung dalam grup C. Timnas Indonesia bergabung bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Untuk menghadapi ini, Shin Tae-yong memanggil pemain U22 meski ada beberapa pemain andalan yang telah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand memang telah menjadi bahasan. Namun setelah daftar nama diumumkan secara resmi, media Vietnam pun menyoroti beberapa nama. Media Vietnam The Thao 247 menyoroti Ronaldo Kuateh dan Arkan Kakak. Ronaldo Kuateh memang akhirnya kembali masuk dalam skuad asuhan Shin Tae-yong setelah sebelumnya lama tak dipanggil. Pemain yang saat ini berkarier di Liga Thailand, Muang Thong United tersebut masuk dalam skuad ASEAN Cup 2024. Padahal sebelumnya terakhir kali ia membela timnas Indonesia senior saat melawan Timor Leste dalam laga uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada 30 Januari 2022. Ronaldo Kuateh tercatat debut pertama kali bersama timnas Indonesia saat masih berusia 17 tahun 3 bulan. Ia dapat kepercayaan dari Shin Tae-yong untuk menjalani debut saat timnas Indonesia melawan Timor Leste pada 27 Januari 2022. Setelah itu ia tak pernah dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Hal ini karena Ronaldo Kuateh sempat absen karena cedera, sehingga ia tak panggil lagi. Bergabungnya Ronaldo Kuateh ini ternyata mendapat sorotan dari media Vietnam. Menurut The Thao 247, ini langkah mengejutkan Shin Tae-yong memanggil Kuateh. Namun mereka menganggap ini tak bisa diremehkan, karena Kuateh merupakan salah satu pemain
yang pernah tampil di SEA Games lalu. Untuk itu, Kouyaté mendapat sorotan karena sang pemain juga diketahui sudah sering bermain dengan beberapa pemain lainnya yang ada di skuad timnas Indonesia. Selain Kouyaté, media Vietnam juga menyebut salah satu pemain spesial yang ikut bergabung dengan timnas Indonesia yakni Arkan Kaka. Penyerang muda ini masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk membantu memperkuat lini depan tim Merah Putih. Nama Arkan Kaka cukup menarik karena pemain berusia 17 tahun tersebut telah tampil di Piala Dunia U17 2023 lalu. Untuk itu, ini akan menjadi tambahan tersendiri buat kekuatan timnas Indonesia. Apalagi Arkan Kaka mencatatkan dirinya telah mencetak 9 gol bersama timnas U17 Indonesia dan 1 gol untuk timnas U19 Indonesia. Menurut media Vietnam, Shin Tae-yong memang memanggil pemain muda. Akan tetapi pelatih asal Korea Selatan ini juga memanggil pemain berpengalaman seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan beberapa nama lainnya. Untuk itu, meski Shin Tae-yong memanggil sebagian besar pemain muda, Vietnam pun diharapkan tetap waspada. Alhamdulillah, publik bersyukur dan bahagia si anak hilang comeback ke timnas Indonesia. Siapa yang menunggu aksi besarnya di ASEAN Cup 2024? Setelah lama absen, si anak hilang akhirnya kembali ke timnas Indonesia untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Kembalinya pemain ini membawa harapan baru bagi tim Merah Putih. Apa yang membuat comeback-nya begitu dinantikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap strategi tim di turnamen besar ini? Bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam kembali dipanggil. Kabar gembira datang untuk penggemar timnas Indonesia. Salah satu pemain andalan Asnawi Mangkualam kembali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas dalam ajang bergengsi ASEAN Cup 2024. Asnawi yang saat ini bermain di Liga Thailand bersama Port FC, sempat absen dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia, termasuk saat melawan Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan November lalu. Absennya Asnawi sempat menjadi perhatian banyak pihak, mengingat kontribusinya yang penting bagi timnas. Terakhir kali ia membela timnas Indonesia adalah saat melawan Cina pada 25 Oktober 2024. Selain Asnawi, Shin Tae-yong juga memanggil 6 pemain lain yang berlaga di luar negeri, yaitu Justin Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ronaldo Kouyaté. 6 pemain ini, kecuali Ronaldo Kouyaté, turut bermain dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemilihan pemain-pemain tersebut semakin menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki timnas Indonesia. Namun dalam persiapan untuk ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong juga lebih banyak memanggil pemain muda yang bermain di Liga 1, bahkan beberapa di antaranya berasal dari Liga 2. Hal ini menunjukkan keberanian pelatih asal Korea Selatan itu dalam memberi kesempatan kepada generasi baru untuk tampil di kancah internasional. Pada ajang ASEAN Cup 2024 nanti, timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Laga pertama akan dilakoni oleh timnas Indonesia pada 9 Desember 2024 melawan Myanmar. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Laos pada 12 Desember, lalu menghadapi Vietnam pada 15 Desember, dan terakhir bertemu Filipina pada 21 Desember 2024.
Semua laga ini tentu menjadi ajang penting bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Timnas Indonesia pun memulai persiapannya dengan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali yang berlangsung dari 27 November hingga 5 Desember 2024. Para pemain akan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik dalam turnamen ini demi meraih prestasi yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate. Fix resmi dari PSSI. Rilis daftar pemain Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, netizen turunkan ekspektasi. Apa sebabnya? Setelah daftar pemain Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 diumumkan, berbagai reaksi muncul dari netizen. Banyak yang merasa kecewa dan menurunkan ekspektasi mereka terhadap tim. Apa yang membuat publik merasa seperti ini dan apa harapan mereka untuk tim Merah Putih di turnamen nanti? PSSI umumkan daftar pemain Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, netizen beraksi. PSSI akhirnya resmi merilis daftar pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang ASEAN Cup 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Ajang yang akan dimulai pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola tanah air. Setelah pengumuman ini, netizen pun segera merespons dengan berbagai reaksi menunjukkan rasa penasaran dan dukungan mereka terhadap skuad Garuda. Pelatih Sintayong kembali memanggil sejumlah nama andalan untuk menghadapi kompetisi ini. Dari 33 pemain yang dipanggil, 7 diantaranya adalah pemain yang sudah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Hoki Caraka, dan Ivar Jenner. Sebagian besar dari mereka berkarier di luar negeri, kecuali Hoki Caraka yang bermain di Liga 1 Indonesia. Menariknya, ada satu pemain abroad baru yang dipanggil, yaitu Ronaldo Kuateh dari Muang Thong United yang menjadi tambahan dalam skuad Timnas Indonesia. Meskipun ada banyak pemain muda berbakat yang dipanggil, netizen Indonesia tak bisa menahan rasa penasaran mereka, mengingat Piala AFF atau ASEAN Cup ini bukan bagian dari agenda FIFA. Beberapa penggemar khawatir bahwa pemain-pemain seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner mungkin tidak mendapat izin dari klub mereka untuk bermain. Selain itu, kehadiran pemain yang sebelumnya tak dipanggil seperti Ronaldo Kuateh juga menambah pertanyaan di kalangan fans. Namun meskipun ekspektasi tinggi dari sebagian orang, banyak juga yang mengingatkan agar tidak terlalu membebani tim dengan harapan yang berlebihan. Usia rata-rata pemain yang dipanggil adalah di bawah 22 tahun, yang berarti mereka memiliki potensi besar namun juga butuh waktu untuk berkembang. Ada yang menyarankan untuk tetap menerima hasil apapun, baik menang maupun kalah dengan lapang dada. Jangan berlebihan ekspektasi kita, kawan. Jangan berharap untuk selalu memenangkan setiap pertandingannya. Menang kalah harus kita terima, tulis seorang netizen, memberi semangat dan pengertian kepada sesama pendukung Timnas Indonesia. ASEAN Cup 2024 tentu menjadi ujian bagi para pemain muda ini untuk membuktikan kualitas mereka. Semua mata kini tertuju pada Timnas Indonesia yang akan berjuang di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Seluruh rakyat Indonesia berharap mereka bisa memberikan yang terbaik dan semoga prestasi gemilang bisa diraih dalam ajang ini.